Rusdin Aryanto, Muhammad Firman, Asep SP, Nabilah Cimut, Freddy Fotokopi, Umi Demak, Septiana Bundana Bundarin, April Kreator Lakor, Neko, YT Faiz, Opi Kegu, Amin Sasaren, Asad, Yusuf Aja, dan semua teman-teman rebahaners yang ada di seluruh dunia. Sebuah film berjudul Parisu tahun 2022 akan menceritakan kisah seorang anak bungsu dari keluarga kaya raya yang memilih hidup mandiri dan menjauh dari bisnis keluarga. Pemikiran dan langkahnya tersebut sempat menuai pro kontra di kalangan keluarga, sampai-sampai ia harus diusir keluar dari keluarga besarnya. So, seperti apa keseruan film tersebut? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pengusaha pertambangan bernama Jaya Prakas atau kita panggil saja Prakas, terlihat sedang mengadakan rapat dengan beberapa pebisnis lainnya membahas sebuah kontrak pertambangan yang harganya senilai jutaan krore. Namun sebelum mendapatkan kontrak besar tersebut, Prakas harus menunggu 2 hari sebelum akhirnya di ACC. Kabar kontrak tersebut sampai ke telinga pesaing, yaitu 2 putra pengusaha pertambangan paling besar di India. Ada Rahul, ini wajahnya, dan ada Rakesh, ini parasnya, di mana mereka berdua langsung melakukan sesuatu untuk lebih cepat mendapatkan kontrak pertambangan yang harganya sangat-sangatlah fantastis sebelum Prakas yang mendapatkannya lebih dulu. Benar saja berkat kuasa yang dimiliki mereka berdua, akhirnya bisa memenangkan kontrak jutaan ini, yang mana hal itu membuat sang ayah sekaligus pemilik pertambangan terbesar bernama Rajendran, ini wajahnya, sangat bangga akan kinerja kedua putranya yang telah berhasil mengalahkan rivalnya tersebut. Don't ever try to touch my identity again. Rajendran sendiri tidak hanya memiliki 2 putra, dia juga memiliki 1 putra bernama Bima. Berbeda dengan 2 kakaknya, Bima justru memilih untuk hidup mandiri tanpa melibatkan campur tangan kekayaan orang tua. Terlihat dari Bima saat ini sukses besar karena berhasil menciptakan sebuah aplikasi yang begitu diminati oleh semua kalangan. Di balik kemandirian Bima saat ini, ternyata menyimpan sebuah kisah yang sangat tak enak di hati. Hal itu terjadi pada 7 tahun yang lalu, di mana saat sang ayah meminta Bima agar mengikuti kompetisi bersama kedua kakaknya demi bisa menjadi ahli waris yang pantas untuk perusahaan, Bima justru malah menolak ajakan tersebut. Bukan maksud ingin menjadi anak durhaka, Bima hanya ingin keluar dari belenggu sang ayah yang selalu menganggap semuanya sepele, karena meskipun hidupnya sangat bergelimang harta, bahkan bisa dikatakan mustahil untuk hidup kekurangan, tapi apabila tidak ada cinta dan kasih sayang di rumah, semuanya akan terasa sangat percuma. मैं अपनी मेरिट स्कॉलरशिप की वजह से हार्वर्ड पढ़ने पहुंचा था ये Rajendran dengan sifatnya yang keras kepala serta tak ingin menurunkan ego, tanpa pikir panjang langsung mengusir Bima dari rumahnya. Bahkan beliau memutuskan untuk tidak pernah lagi sedikit pun membantu Bima apabila dalam kesulitan. Itulah kisah bagaimana Bima bisa memisahkan diri dari semua keluarganya, yang kemudian kita kembali kepada Rajendran yang saat ini sedang makan ditemani oleh istrinya, di mana si istri yang sampai detik ini pun masih mengharapkan putra bungsunya pulang, berniat untuk melakukan doa bersamaan dengan pesta ulang tahun Rajendran yang sebentar lagi akan tiba. Akan tetapi niat baik si istri langsung ditolak oleh suaminya sendiri karena tak ingin acaranya disatukan dengan doa kepulangan sang putra bungsu. Keesokan harinya, seluruh karyawan di kantor perusahaan Rajendran melakukan sebuah rapat membahas strategi untuk memenangkan tender tambang. Tidak hanya itu, Rajendran juga memperingatkan Rahul agar tidak gegabah mengelola perusahaan karena akhir-akhir ini kinerjanya semakin menurun. दिखनी चाहिए ये टेंडर हाथ से जाना नहीं चाहिए. Sepulangnya dari kantor, Rajendran yang hendak istirahat tiba-tiba dihampiri oleh teman sekaligus dokter pribadinya bernama Ananda yang datang menyampaikan kabar duka mengenai kondisi kesehatan Rajendran saat ini, di mana Rajendran dinyatakan mengidap penyakit kanker pankreas stadium 4 dan kemungkinan untuk bertahan hidup hanya sampai 8 bulan lamanya. और इसका कोई इलाज
Mendengar kematiannya yang begitu dekat, Rajendran memohon kepada Ananda agar tidak memberitahukan siapapun. Yang kemudian Rajendran menghampiri istrinya untuk sekedar mengatakan jika dirinya ingin merayakan pesta ulang tahun serta anniversary pernikahannya. मेरे बर्थडे और षष्ठी पूर्ति के रस्म के बारे में तो रख लो. Sungguh suatu keajaiban, si istri yang melihat sang suami menyetujui pesta itu dengan cepat memberitahu Bima tentang kabar bahagia tersebut. Yang karena momen itu jarang sekali terjadi, si ibu meminta kepada Bima untuk segera pulang ke rumah merayakan pesta yang membahagiakan ini. Permintaan si ibu awalnya sempat ditolak oleh Bima, tapi karena ini adalah momen membahagiakan bagi sang ibu, Bima berani menurunkan ego dan pulang ke rumah saat itu juga. Setibanya di rumah, Bima langsung disambut oleh sang ibu dengan penuh senyum serta kebahagiaan. Berbeda halnya dengan kedua kakak dan sang ayah yang malah mengacuhkannya seolah tidak menerima kepulangan Bima. तू जल्दी से फ्रेश हो जा. Hari pertama di rumah, Bima dikejutkan akan pemandangan di sana tatkala meja makan yang biasanya menjadi tempat berkumpul semua orang dalam satu keluarga malah terlihat kosong. Tidak hanya itu, Bima juga melihat jika perlakuan anak kepada sang ibu tidak beda jauh seperti kepada seorang pembantu yang hanya duduk tinggal makan tanpa memperdulikan ibunya. तेरी बुराई तेरे मुंह पे करूँ. Dari sekian banyaknya anggota keluarga di rumah ini, hanya Bima saja yang memperlakukan sang ibu dengan sangat layak, di mana ia meminta kepada sang ibu untuk ikut makan bersamanya sambil mengatakan untuk jangan lagi melayani siapapun terkecuali dia adalah suaminya. Sementara di tempat lain, terlihat saat ini Rajendran sedang melakukan pengobatan bersama Ananda sambil membicarakan tentang Rakesh dan Rahul yang saat ini masih bersaing untuk mendapatkan jabatan sebagai CEO. Akan tetapi, si ayah yang selama ini telah memantau progres kedua putranya sangatlah jauh dari apa yang ia harapkan, yang membuat Rajendran kebingungan dengan siapa yang pantas meneruskan perusahaannya. वो सब तो ठीक है, पर तेरा वारिस कौन होगा? Kinerja kedua putra Rajendran sangat pantas untuk diragukan, terlihat dari Rahul yang mempunyai hutang 400 crore lebih kepada seorang pengusaha bernama Mahesh, yang dikarenakan saat ini Rahul tidak memiliki banyak uang untuk membayar hutangnya dengan terpaksa memberitahukan rencana tender perusahaan milik Rajendran kepada orang yang bisa dikatakan rival. मैं तुझे कुछ और दूं. Tidak hanya Rahul, Rakesh juga tidak beda jauh seperti adiknya. Namun yang membedakan adalah Rakesh diam-diam mengkhianati istrinya sendiri dengan memiliki wanita simpanan, bahkan berniat akan menceraikan sang istri demi bisa menikahi selingkuhannya. इसका कोई जवाब नहीं है ना. Perselingkuhan yang dilakukan oleh Rakesh ternyata sudah diketahui oleh sang istri yang bernama Arti, di mana Arti sendiri mempunyai seorang adik bernama Dipya yang selalu mengkhawatirkan kesehatan mental Arti setelah mengetahui jika sang kakak ipar telah berselingkuh. तुम्हें अपने लिए फैसला लेना ही हो. मुझसे नहीं हुआ. Kembali kepada Rajendran, ia yang saat ini masih dalam proses pengobatan, tiba-tiba dihubungi oleh Prakas yang menyebutkan jika dirinya telah mengetahui rencana tender perusahaan Rajendran hingga membuat Prakas berhasil memenangkan tender, di mana hal tersebut sontak membuat Rajendran marah dan langsung datang ke kantor saat itu juga. Setibanya di sana, Rajendran langsung meluapkan amarahnya kepada seluruh pegawai. Ia marah karena telah ada yang berani membocorkan rahasianya sehingga kalah dalam tender. Dan di tengah emosinya itulah, Rajendran melihat sebuah koran yang memberitakan kesuksesan Bima yang berhasil mendapatkan investor senilai 200 juta crore lebih. Singkat cerita, hari ulang tahun sang ayah pun tiba, di mana sebuah pesta meriah digelar dengan penuh canda tawa. Akan tetapi suatu hal buruk malah terjadi tatkala selingkuhan Rakesh datang ke sana, membuat pesta hening seketika dan Arti memutuskan untuk pergi jauh meninggalkan Rakesh seorang diri.
Tidak hanya Rakesh yang mendapat masalah, Rahul juga kini terkena masalah tatkala Mahesh datang bersama dengan beberapa pengawalnya untuk memberitahu Rajendran tentang perbuatan putranya yang selama ini telah meminjam uang ratusan juta krore serta menjadi dalang di balik kekalahan tendernya waktu itu. 550 करोड़ हो गया। Semua perkataan yang Mahesh keluarkan membuat Rahul marah besar sehingga mencoba untuk melakukan penyerangan. Namun karena Mahesh dilindungi oleh pengawal yang sangat kuat, membuat mereka sangat mudah menjatuhkan Rahul di hadapan umum dan... Bagaikan superhero, Bima langsung membantu Rahul dengan menghajar semua pengawal seorang diri yang kemudian Bima memberikan sebuah ancaman yang membuat Mahesh pergi ketakutan. Akibat dari kejadian yang tak terduga tadi, membuat Rajendran yang awalnya berniat ingin memberitahu tentang penyakitnya kepada semua orang, malah harus mengurungkan niatnya dan menunggu momen yang tepat. Malam harinya, Bima tiba-tiba dihampiri oleh sang ayah yang datang memintanya untuk tidak pergi lagi dari rumah ini. Si ayah meminta maaf juga kembali menjadikan Bima sebagai satu-satunya ahli waris yang paling diharapkan saat ini, terlepas dari Rakesh dan Rahul yang sama sekali tidak becus dalam mengurus perusahaan. Bima yang tidak tahu jika sebenarnya sang ayah mengatakan hal itu karena sebentar lagi akan meninggal, malah langsung menolaknya. Ia juga menyebutkan bahwa dirinya tak akan pernah datang ke rumah ini apabila bukan demi sang ibu. Setelah si Bima benar-benar pergi, Rajendran hanya bisa duduk terdiam merenungi semua perbuatannya di masa lalu yang membuat semua anak-anaknya sama sekali tidak peduli akan perjuangan sang ayah demi bisa membangun perusahaan hingga sukses seperti sekarang. Di tengah kesedihan yang sedang Rajendran alami, suatu keajaiban terjadi tatkala Bima kembali pulang bersama dengan Ananda, dan adanya Ananda di belakang Bima membuat Rajendran sadar jika penyakitnya telah diketahui oleh putra bungsunya. Kembalinya Bima ke rumah membuat hubungan ayah dan anak yang sempat renggang akhirnya bersatu kembali, di mana Rajendran langsung meminta maaf kembali atas kesalahan yang telah ia perbuat di masa lalu. Rajendran juga memohon kepada Bima untuk membantunya mengelola perusahaan hasil perjuangannya dari dahulu. कि मरने से पहले मैं उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट तुलाऊं। Bima yang ingin berbakti untuk terakhir kalinya kepada kedua orang tua, khususnya terhadap sang ayah, lantas menyetujui permintaan ayahnya tersebut. Dan setelah mendapat persetujuan itulah, Rajendran mengumumkan kepada publik jika Bima adalah penerus perusahaannya. Dengan menjabatnya Bima menjadi CEO di perusahaan sang ayah, membuat Rakesh dan Rahul sangatlah marah karena yang berjuang selama ini demi duduk di kursi singgasana malah terdahului oleh Bima yang sebelumnya tak melakukan usaha apapun. Tak terima akan hal itu, kakak adik yang haus akan kekuasaan pun mendatangi Rajendran untuk melampiaskan amarahnya dengan mengungkit kembali kesalahan yang telah diperbuat oleh sang ayah di masa lalu. Dan di tengah situasi yang memanas itulah, Bima datang membela ayahnya dengan menyebutkan bahwa kesalahan yang dilakukan sang ayah sangatlah berbeda jauh dengan kesalahan yang diperbuat oleh Rakesh dan Rahul. आप छनिए थोड़ी छेद कर देते हैं। Bukannya merenung dan memperbaiki kesalahan, Rakesh dan Rahul malah semakin menjadi-jadi tatkala mereka berdua memutuskan untuk keluar dari rumah mewah tersebut dengan membawa seluruh keluarganya. बेटा मैं पापा से बात करूंगी सुन ले जय। Di hari yang berbeda, ketika Bima berniat memeriksa para pekerja yang ada di pelabuhan, ia malah disuguhi dengan pemandangan yang kurang mengenakan tatkala seluruh pegawai yang masih belum menerima Bima sebagai bos baru membuat mereka berani menghancurkan mobil Bima, bahkan berani menjahilinya. Tak lama, Rakesh datang dengan gayanya yang seakan-akan dia adalah CEO yang sebenarnya. Bahkan tak segan-segan menyuruh kembali seluruh pekerja untuk menyerang Bima.
Setelah semua usai, Bima segera datang ke kantor berniat ingin melakukan rapat, namun sayangnya Bima yang belum tahu satu persatu nama dewan direksi perusahaannya malah diminta oleh salah satu dewan untuk pulang saja dan kembali jika ketika sudah siap, karena perlu diketahui apabila ingin menjadi CEO di perusahaan tersebut, Bima harus bisa memenangkan hati para dewan. Malam harinya, Bima yang masih memikirkan persoalan tadi siang membuatnya tidak bisa tidur, yang kemudian ia bercerita kepada salah satu pekerja di rumahnya tentang masalah yang dialaminya saat ini. Mendengar hal tersebut, si pekerja menyebutkan sesuatu hingga membuat Bima tersirat sebuah ide brilian dan sangat-sangatlah siap untuk datang kembali ke kantor esok hari. प्यार जंग और अब Dengan penuh semangat, Bima datang ke kantor, kemudian memberikan beberapa pernyataan yang membuat dewan-dewan direksi yakin jika Bima sangat pantas untuk menjadi penerus perusahaan ayahnya, yang karena hal itu pula membuat Rahul sangat kesal karena tak terima apabila Bima berhasil dipilih oleh dewan direksi hingga berhasil menjabat secara sah. Setelah Bima berhasil mendapatkan jabatan, masalah demi masalah mulai berdatangan. Tatkala petugas pengadilan secara tiba-tiba menyita pertambangan Rajendran karena diduga ilegal, sehingga demi mendapatkan kembali pertambangan tersebut, Rajendran dan Bima datang menemui kepala hakim untuk mengusut kasusnya. आप सील कैसे कर सकते और अभी सिर्फ 30 साल हुए Di tengah obrolan mereka, Rakesh, Rahul, dan Prakash datang, yang kemudian Pak Hakim menyebutkan jika apabila ingin mencabut kembali laporan pertambangan ilegal, maka harus berdiskusi terlebih dahulu dengan Rakesh dan Rahul yang telah melaporkan masalah ini. Pak Hakim juga menyebutkan apabila ingin mendapatkan kembali pertambangan ini, maka salah satu di antara mereka harus memenangkan tender yang akan khusus diundang untuk menyelesaikan permasalahan ini. अगर जीतना है तो तुम्हारे दोनों बेटों का सामना करना पड़ेगा। Demi memenangkan tender tersebut, Bima langsung bekerja dengan memeriksa kembali berkas yang kemungkinan akan membantunya memenangkan tender, dan di tengah sibuknya membaca berkas, ia tiba-tiba dihampiri oleh sang ayah yang mencoba membantunya dan menaruh banyak sekali harapan pada Bima agar bisa memenangkan tender ini. भरना चाहेगा कठपुतली की तरह एक मगरमच्छ। Tidak hanya Bima, kedua kakaknya yang telah berkhianat karena haus akan kekuasaan mulai berdiskusi untuk mengalahkan Bima dan ayahnya. Oleh karena itu, mereka menghubungi beberapa investor yang kemungkinan akan membantu mereka dalam memenangkan tender tersebut. अब समझ में आ रहा है कि ये टेंडर हमें क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये दोनों बेवकूफ हमारे साथ। Investor yang berhasil didapat adalah seorang pria bernama Aditya, di mana ia memulai kerjasama bersama Rahul dan Rakesh dengan syarat keuntungan harus 55% banding 45%, yang meskipun syarat tersebut terbilang sangat merugikan pihak Rahul dan Rakesh, mereka tetap menyetujuinya asalkan bisa memenangkan tender. Good luck. Keputusan yang diambil oleh dua orang serakah memang cukup ceroboh, namun mereka berhasil memenangkan tender ini dengan sangatlah mudah, yang mana hal itu membuat Bima hanya bisa duduk terdiam, seolah telah menyiapkan kejutan besar untuk kedepannya. Kemenangan itu ternyata belum benar-benar diraih oleh tim Rakesh dan Rahul karena mereka harus menunggu Aditya menandatangani kontrak yang sebelumnya telah dijanjikan. Oleh sebab itu, mereka harus sabar menunggu Aditya datang dan memenangkan tender secara utuh. Singkat cerita, setibanya Aditya di gedung pengadilan, ia langsung disambut oleh Mahesh yang memang dari awal dirinya sudah bekerja sama dengan Rakesh dan Rahul. Namun suatu hal yang tak pernah terbayangkan sebelumnya adalah tiba-tiba terjadi tatkala Aditya datang bersama Bima, karena perlu diketahui Aditya telah bekerja sama dengan Bima bahkan sebelum persaingan tender ini dimulai, dan sudah sangat dipastikan jika uang yang sebelumnya telah dijanjikan secara tidak sadar, uang tersebut akan menjadi milik Bima dan perusahaan Rajendran. नमस्ते मामा
Fakta mengejutkan itu membuat Rakes CS sangat dibuat kesal karena alih-alih mendapatkan untung yang banyak, mereka malah tak mendapat satupun keuntungan, yang ada malah rugi. Dan sangat disayangkan sekali apabila mereka sebelumnya tidak bertindak gegabah, mungkin saja saat ini tak akan mengalami kerugian yang cukup besar. Setelah berhasil mengambil kembali haknya, Bima datang ke pertambangan untuk membuka kembali gerbang rezeki yang awalnya sempat ditutup akibat keserakahan saudara-saudaranya. Tak hanya membuka kembali pekerjaan, Bima juga mendirikan beberapa rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Hal itu Bima lakukan hanya ingin memanfaatkan uang hasil jeripayah ayahnya dengan cara membantu orang di sekitar. Sepulangnya dari kantor, Bima mendapat kabar jika putri sematawayang Rakes telah menghilang, yang mana hal itu membuat Bima sebagai paman sangat dibuat khawatir akan keselamatan keponakannya tersebut, di mana seluruh keluarga tidak diam begitu saja. Mereka memanggil salah satu teman dari putri Rakes dan mencoba untuk menanyakan terkait kemana perginya anak tersebut. Si teman yang hanya mengetahui jika putri Rakes telah mempunyai kekasih menyebutkan jika kemungkinan dia akan pergi bertemu dengan kekasihnya, yang hal itu sontak membuat Rakes sangat marah dan menganggap jika Arti tidak becus dalam mendidik anak. Di tengah situasi genting itulah, Rajendran dihubungi oleh salah satu polisi yang menyebutkan jika panggilan terakhir cucunya ada di kota Pulwakam. Mendengar daerah Pulwakam, si teman langsung tersadar jika putri Rakes pasti pergi ke sana untuk membeli kopi di salah satu kafe dan bertemu dengan kekasihnya. Tanpa pikir panjang, Rajendran sekeluarga mendatangi kafe yang dimaksud untuk melihat rekaman CCTV, dan ketika sudah menemukan kemana arah perginya anak itu, mereka semua langsung datang ke kantor polisi untuk melihat di mana mobil yang telah membawa anak tersebut. Setelah diperhatikan cukup lama, mobil yang membawa putri Rakes berhenti di salah satu kawasan terlarang yang sering memperjualbelikan manusia. Bahkan saking terlarangnya kawasan tersebut, polisi sekalipun tidak berani masuk ke sana karena sangat mustahil untuk bisa keluar lagi dengan selamat. Mendengar informasi itu tentu saja membuat hati seorang ibu sangat hancur, di mana isak tangisnya Arti dilihat langsung oleh salah satu polisi tua yang langsung menyebutkan jika di daerah tersebut ada pria bernama Anton. Akan tetapi perkataan Pak Polisi tua dibantah langsung oleh atasannya, yang entah apa alasan si atasan melakukan hal tersebut. Dengan dibantahnya informasi dari Pak Polisi tua membuat Bima curiga dan dengan berani menanyakan kembali siapa orang yang dimaksud dan di mana tinggalnya. Mendapat pertanyaan itu, Pak Polisi tua menjawab jika Anton adalah seorang pebisnis narkoboy, tukang memperjualbelikan manusia yang tinggal di kawasan itu. Tanpa ada rasa takut sedikit pun, Bima datang ke kawasan terlarang yang sangat-sangat berbahaya, kemudian langsung menanyakan terkait keberadaan Anton kepada semua orang yang ada di sana, yang mana hal itu ternyata memancing amarah semua orang sehingga inilah yang terjadi. Kekuatan Bima tidak jauh berbeda dengan gempa yang menciptakan sebuah getaran 20 magnitudo, yang mana hal itu membuat semua orang yang ada di tempat itu dibuat sangat ketakutan dan sungguh sangat mudah bagi Bima menangkap orang yang telah menculik keponakannya dan langsung menggantung Anton di ketinggian 1000 meter dari atas kaki, yang kemudian ia meminta kepada Anton untuk segera mengembalikan keponakannya apabila ia ingin selamat.
Setelah Bima berhasil menyelamatkan keponakannya tersebut, membuat Rakesh sadar akan pentingnya kasih sayang dan perhatian seorang ayah terhadap putrinya yang semakin besar dan sangat membutuhkan peran ayah yang sesungguhnya. Sejak kejadian itu, Rakesh sepenuhnya menyadari jika perbuatannya kemarin membuat orang di sekitarnya sakit hati dan kecewa kepadanya, sehingga ia segera meminta maaf kepada orang di sekitarnya dan berjanji akan merubah diri menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Kebahagiaan yang hampir tercapai sepenuhnya malah harus kembali mendapatkan kesedihan tatkala kondisi kesehatan Rajendran semakin drop. Ia ditemukan dalam keadaan pingsan di kamar mandi oleh istrinya sendiri, yang mana hal itu membuat Bima dan saudara-saudara lainnya sangat dibuat panik. Karena kondisi Rajendran sangat tidak memungkinkan untuk bertahan hidup lebih lama lagi, Ananda terpaksa memberitahu si ibu dan Rakesh tentang penyakit yang diderita oleh Rajendran selama ini, di mana penyakitnya itu membuat Rakesh yang awalnya cuek terhadap sang ayah seketika mengesampingkan egonya demi bisa memenuhi keinginan sang ayah untuk terakhir kalinya yang ingin meninggal dunia dengan tenang. Mendapat kabar buruk itu membuat Ibu Bima sangat dibuat sedih, sehingga beliau meminta kepada kedua putranya untuk memberitahukan Rahul tentang kondisi kesehatan sang ayah. Akan tetapi Rakesh yang tahu sifat Rahul menyebutkan jika Rahul tak akan mungkin datang dan menjenguk ayahnya sendiri. पापा की हालत के बारे में बोला था माँ। Meski sudah tahu hasilnya yang tak akan berhasil membawa Rahul pulang, Bima tetap berusaha dengan menghampiri kakaknya di sebuah acara kerjasama antara Rahul dengan Prakash, dan sesuai dugaan awal, Rahul sama sekali tidak ingin pergi bersama adiknya untuk pulang. करेंगे तुझे जो भी चाहिए होगा वहां चल के मिले जो कुछ मुझे चाहिए वो मैं लेकर ही रहूं। Kali ini, Bima ditemani dengan Rakesh yang datang ke pertambangan milik Prakash untuk menghampiri Rahul yang sedang membuat kontrak kerja dengan pebisnis handal. Akan tetapi, setelah semua usaha yang Rahul jalani, ia tetap harus menerima sebuah kenyataan pahit tatkala pebisnis tersebut tidak jadi melakukan kontrak kerjasama dengan Rahul setelah Bima mencabut Rahul dari jabatan direktur di depan pebisnisnya langsung. Tidak hanya itu, Rahul juga diusir dari perusahaan Prakash karena dirasa sudah tidak berguna lagi, yang mana hal itu membuat perdebatan di antara mereka terjadi sehingga Rakesh yang melihat Rahul disiksa habis-habisan membuatnya tak tega dan berniat ingin menolongnya. Akan tetapi Bima langsung melarangnya karena dengan cara itulah Rahul bisa sadar atas kesalahannya. Setelah Rahul benar-benar merasa bersalah, Bima mulai menunjukkan ikatan persaudaraannya yang masih terikat dengan sangat erat, sehingga inilah yang terjadi. Hanya dengan seorang diri, Bima mampu melumpuhkan semua lawan, yang kemudian ia memberikan sedikit nasihat kepada Prakash jika arti sesungguhnya dari kehidupan bukanlah tentang seberapa banyak uang, kekuasaan, dan yang lain-lain, tapi seberapa banyak dirimu menanamkan rasa cinta dan kasih kepada orang sekitar, karena sesungguhnya uang dan kekuasaan tak akan membuat hidupmu merasa nyaman apabila tidak dibarengi dengan rasa syukur atas apa yang kamu miliki saat ini. तो दिलों को जी Keinginan Rajendran akhirnya terwujud karena usaha dan perjuangan Bima, yang hal itu membuat Rakesh dan Rahul pulang dalam kondisi bersih, tak menyimpan sedikit pun keserakahan pada diri mereka. Dan karena Bima jugalah keluarga Rajendran tidak hanya bergelimangan harta, tapi juga bergelimangan kenyamanan dan kasih sayang.
Selepas dari semua kebahagiaan yang tak pernah Rajendran rasakan selama ini, beliau mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bima, putra bungsunya, karena berkat kebaikan serta kemurahan hatinya, dia bisa menuntun kedua kakaknya ke jalan yang benar. Setelah semua momen baik dan kebahagiaan yang dirasakan Rajendran, beliau menghembuskan napas terakhirnya dalam kondisi bahagia dengan semua keinginan terakhir yang berhasil terpenuhi. Tamat ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah harta, kekuasaan, pangkat, jabatan tidak akan pernah melengkapi kesempurnaan hidupmu apabila tidak dibarengi dengan cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Sebanyak apapun harta yang kamu miliki saat ini, apabila tidak ada kehangatan di dalamnya, maka semua akan terasa hampa. Adios.